Oke guys, di videonya itu dia ngomong Haime, dia ngomong dalam bahasa Hong Kong gitu ya. Kalau saya tidak libur, lebih ngocin ke Cina, dia ngomong ke Cina, berapa uangnya gitulah. Pokoknya intinya dalam bahasa Kantonis ya, itu dia namanya itu channelnya kayaknya Kontring gitu ya. Pokoknya dia intinya itu melawan majikan. Majikan itu nggak boleh melakukan TKW gitu, seperti budak. TKW itu harus libur. TKW itu ya pokoknya intinya tentang hak-hak TKW di Hongkong gitu ya. Ya sebenarnya itu ada plus minusnya lah ya semua itu gitu ya. Dan itu pun jadi rame gitu ya. TKW melawan majikan, perlu diingat ya, majikan itu walaupun salah, apalagi benar, majikan selalu benar. Jadi kalau kalian ingin komplain, itu harus hati-hati saat Anda ngomong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau kemarin itu di Hong Kong gitu ada seorang TKW gitu ya. Itu dia juga seorang TKW tapi mempunyai fanpage, bahkan juga mempunyai channel YouTube. Nah dia itu intinya itu melawan majikan. Maksudnya dia itu membentuk suatu organisasi gitu ya. Nah kalau di Hongkong ini emang sangat bebas ya guys ya, TKW itu bebas berorganisasi atau bahkan bebas mengadakan kayak misalnya pengajian. Misalnya ini biasanya kalau tanggal 1 Mei itu hari buruh gitu. Apa itu biasanya ada, kalau nggak ada ini pandemi gitu biasanya banyak anak-anak Indonesia itu demo gitu ya, TKW gitu. Intinya ya selain melindungi hak-hak TKW juga pasti kenaikan gaji. Dan nggak tahu ya ini Mei 2022 itu gaji naik atau enggak. Biasanya itu kalau di Hong Kong TKW itu gajinya naik setiap tahun naiknya itu, dan naiknya pun hanya $100. Kalau sekarang kan 4.630 itu standar. Nah, misalnya tahun ini biasanya setiap tahun itu naik. Kalau tahun ini naik lagi, nanti gajinya $4.700 Hongkong. Nah, itu tuh setara kalau rupiah itu 7 juta gitu ya. Itu standar, gaji standar. Misalnya kalau ada yang gajinya 5.000 ataupun 6.000, saya nggak tahu. Maksudnya itu pun pasti mereka ada perjanjian dan bahkan mereka tidak libur. Karena semua majikan Hongkong itu sama ya guys ya, pelit. Orang Hongkong itu pelit. Sekaya apapun dia, tetap mereka nggak mungkin menggaji di atas rata-rata, itu nggak mungkin. Apalagi TKW itu yang misalnya yang belum pernah kerja ke Hongkong. Ini kalau kerja saya tuh makanya ini basisnya TKW ya, bukan kantoran, bukan bisnis, dan bukan lain-lainnya. Ini gaji standar TKW. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Halo guys, nah pokoknya intinya itu begitu ya. Intinya dia itu melawan majikan dari semua video-videonya gitu ya. Dia juga ngomong tentang hak libur TKW. Ya emang di Hongkong ini guys ya, di Hongkong ini memang TKW itu harus libur, harus. Kalaupun ada yang TKW itu nggak libur, BMI, PMI sama aja sebutannya, itu pasti itu majikannya ada dispensasi, bahkan majikannya ngomong, kamu nggak usah libur ya, saya bayar. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang majikan itu kamu libur, kamu mau libur terserah, kamu nggak libur saya nggak akan bayar. Ada kan, itu majikan saya seperti itu ya. Kalau saya di rumah, saya nggak keluar di hari libur, dia nggak akan bayar. Nah makanya saya suka libur, dan memang saya suka libur. Memang di Hongkong aturannya seperti itu. Dan perlu diingat ya guys ya, kalau misalnya saya di Hongkong, kalau saya ingin melawan, maksudnya
ibaratnya ingin duel dengan majikan gitu ya. Kita perlu tahu posisi kita gitu ya. Posisi TKW itu benar aja kadang salah, apalagi salah. Dan tentunya misalnya kita membentuk suatu organisasi, bahkan kita demo. Kalau dulu TKW itu sering demo ya, demonya itu biasanya bulan Mei pas hari buruh tanggal 1 gitu ya. Nah itu biasanya, itu pun buruh itu biasanya demo itu biasanya pasti kenaikan gaji. Dan kalian demo berderet-deret, demo berjubel-jubel, itu pun kenaikan gaji hanya $100 per tahun. Dari dulu sampai sekarang, dari saya pertama datang ke Hong Kong hingga sekarang, per tahun naiknya itu 100 gitu. Emang begitu. Dan itu pun kenaikan gaji Hong Kong itu tergantung ekonomi negara Hong Kong juga. Tapi kalau majikan menggaji TKW itu otomatis kecil, sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Dan kalau di Hong Kong gaji TKW itu rendah lah, sedikit lah, karena ya, tapi kalau ini kan bedanya cuma kalau dirupiahkan itu gede gitu. Nah kalau di Hong Kong ini kecil lah, gaji 4.600 itu kecil ya. Untuk hidup, untuk survive di Hong Kong ini nggak bisa. Karena standar gaji Hong Kong itu yang kayak misalnya pramuniaga, penjaga toko itu, yang penjaga 7-Eleven kayak restoran, pencuci piring, itu tuh di bawah $20.000 Hong Kong. $20.000 Hong Kong itu kalau dirupiahkan ya 35 juta. Tapi kalau uang segitu, kalau di Indonesia 35 juta, kalau di Hong Kong itu kecil, sangat. Maksudnya kalau untuk survive kehidupan itu nggak cukup, nggak bisa. Bukan hanya nggak cukup, nggak bisa. Nah itu si Contring itu selain ngomong hak-hak kita tuh harus libur, jangan mau kalau nggak disuruh libur, nggak dibayar, tetap kamu harus ya intinya itu ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong tentang hak-hak TKW, dan dia juga menjelaskan tentang membuat paspor, juga cara membuat paspor, itu KTP. Otomatis itu kalau itu ya, kalau dia ngomong seperti itu, cara memperpanjang visa, dia kan ngasih kayak penyuluhan itu ya, cara memperpanjang visa, cara membuat paspor di Hong Kong. Nah itu mungkin kalau untuk anak-anak yang baru datang, yang baru pertama bekerja di Hong Kong, mungkin info tersebut sangat dibutuhkan untuk mereka TKI baru. Nah kalau TKI seperti saya kan udah lama itu, bahkan saya juga nggak nonton videonya, saya cuma lihat, mengikuti ya. Kadang saya lihat di Facebook itu juga apa sih ya terserah suka dia. Tapi dia juga banyak juga yang pro. Setiap kalian berargumen itu pasti ada pro dan kontra. Nah itu mungkin ketika Mbak Contring itu ngomong seperti itu, mungkin kalau penyuluhan dia itu memang berguna, mungkin berguna untuk anak-anak yang baru, yang bahkan ingin menjadi TKW atau yang baru bekerja menjadi TKW. Mungkin dia akan setuju, dia akan ngomong oke, saya pro kamu. Nah kalau untuk yang mantan TKW misalnya yang telah di Indonesia, yang atau bahkan TKW yang sudah lama, melihat berita seperti itu tuh biasa gitu. Tapi ini yang menjadi daya tarik itu bahkan sampai di TV, televisi Hong Kong gitu ya, dan bahkan ada juga parodinya gitu ya. Dan kalau viral, terus dia ngomongnya saya itu begini nggak ingin viral, ya itu sih. Tapi kalau viral, kalau kamu memang viral itu viral, kalau bisa viral lah dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah setelah itu kan dia viral ngomong-ngomong tentang, intinya itu melawan majikan gitu ya. Perlu diingat ya, di sini itu kita itu TKW,
kamu mau ngotot, atau bahkan nanti dia mungkin ngomong tentang long service gini ya, long service di Hong Kong gini guys ya, kamu mau ngotot sampai ke konsulat, sampai ke imigrasi, atau bahkan ke polisi, kalau majikan gak mau kasih, kamu bisa apa? Intinya si konten ini kan perlawanan, intinya maksudnya ingin hak-hak TKW itu begini loh, TKW itu jangan dibeginiin, TKW itu bukan budak lah. Intinya dari seluruh channel dia itu ngomong tentang begitu, dan tentang cara-cara membuat paspor di Hong Kong, memperpanjang paspor di Hong Kong, memperpanjang visa, apa itu, intinya pokoknya tentang itu ya. Tapi dia di videonya nggak ngomong tip cara mengelola gaji, dia nggak ngomong tentang nanti kalau sudah jadi TKW mau apa gitu, dia nggak ngomong seperti itu. Nah kalau menurut saya bahkan dia kalau kayak gitu kan jadi agency, jadi para TKW itu jadi gini ya, jadi agak ilfil, maksudnya agak ilfil. Kita mau, kecuali kita ini hak-hak kita diambil, kecuali kita itu disiksa, kecuali kita itu disakiti majikan, nah kita boleh berontak gitu ya, kita boleh berontak, kita boleh melawan, tapi harus ingat posisi kita dulu. Dan kecuali memang majikan itu udah keterlaluan gitu ya. Kalau dilihat dari kasus-kasus majikan nakal, agensi nakal, atau bahkan majikan ya pokoknya jahat, itu pasti di setiap negara yang ada TKW itu ada. Tapi kan itu paling 20% lah ya, 20%, nggak sampai 50% itu nggak sampai. Dan itu pun pasti KJRI, kepolisian, dan imigrasi itu pasti segera bertindak kalau di Hong Kong ini ya. Nah kalau kamu menyerukan yang kamu ini ingin melawan majikan gitu, rasanya itu gimana? Menurut saya itu gimana? Sedangkan kita TKW ini yang umum, yang formal itu kan karena pasti dapat makan, walaupun mungkin makanan gak enak, mau nggak mau yang penting kamu pasti dapat makan gitu ya. Walaupun mungkin kadang sarapan beli sendiri, masa kamu akan komplain, saya nggak usah lah, selama kita masih, selama majikan itu nggak main tangan, selama majikan memperbolehkan kita beribadah, nggak perlu melakukan hal-hal yang aneh atau bahkan demo atau bahkan komplain sesuatu gitulah. Yang penting mereka tiap bulan gaji ya kan, kecuali mereka nggak gaji tiap bulan gitu. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Nah oke guys, dan kalau ini ya, ini untuk misalnya calon TKW yang mau ke Hong Kong, perlu diingat ya, kalian itu kerja TKW, sebelum kalian punya tekad, kalian satu harus siap tahan banting ya, karena orang Hong Kong ini maunya sempurna, maunya kita itu serba bisa, maunya kita harus cepat menyesuaikan. Jadi jangan kaget. Dan sekali kamu terjun ke dunia TKW, ini TKW ya, bukan kantoran, bukan bisnis woman, bukan Miss Universe, bukan nona cantik ajang kecantikan. Kalian harus siap dengan segala resiko TKW. TKW itu yang pasti tidur itu kurang, bangun harus pagi, semua pekerjaan harus diselesaikan, harus bersih, harus serba bisa, dan satu, harus patuh. Sekali kamu gak patuh, tendang. Majikan aku itu seperti itu ya, gak main-main. Nah selagi kamu kerja cepat, harus bisa ngomong bahasa Kantonis. Kalau itu mah nanti ya. Yang penting kerja cepat dan bersih. Tidur pasti telat, pasti kurang tidur, bangun harus pagi. Satu, harus sabar. Sabar ini bukan hanya 1 bulan,
2 bulan, sabar sampai kamu finish kontrak. Kalau kamu nggak sabar, satu, mental kamu nggak sabar, mental kamu kena, oh majikan saya itu gini, nanti kamu break kontrak itu memecatkan diri, kamu cari majikan lagi, kamu tetap keras kepala, kamu nggak sabar, udah kamu nanti ganti majikan terus, waktu kamu habis, kamu nggak punya duit kamu hanya untuk membayar agensi, ya. Dan agensi di Hong Kong, mau si countering itu ngasih penyuluhan gini, agensi itu semua hanya mau duit TKW. Mau mereka dengan istilah membantu mencarikan majikan, boarding house tanpa bayar, maksudnya itu mes tanpa bayar, setiap kamu memperpanjang dapat bonus, itu tuh hanya frame, hanya iklan. Kamu yang sudah pernah atau bahkan yang sekarang kayak saya ini di agensi itu, makannya itu nggak enak. Tak kasih tahu ya guys, majikan Hong Kong dimanapun agensi, dan di agensi itu pasti kalian harus kerja, nggak boleh di agensi itu makan tidur dari mana. Apalagi yang baru datang atau bahkan ganti majikan, ganti agensi, itu harus membayar uang mes kamu, makan kamu, itu agensi itu minta dari kamu. Jadi agensi baik itu nggak ada di seluruh agensi manapun, mau agensi Singapura, Malaysia, Taiwan, apalagi Hong Kong, agensi itu satu, makan nggak enak pasti ya, karena mereka yang dimau kan hanya uang kita bayar agensi, kita bayar potongan, mereka mencarikan majikan, kita bayar, udah silakan kamu kerja, pokoknya kamu bayar potongan gaji. Nggak ada agensi yang baik itu, nggak ada. Mereka hanya mau uang. Saya carikan majikan, kamu bayar potongan gaji, bayar prosesnya, udah kamu kerja. Kalau majikan kamu nggak baik, kamu ganti majikan lagi, ya udah kamu harus bayar dong, bayar aku lagi, tidurnya kamu di mes saya, makan kamu di mes agensi saya, begitu. Ya, kerja di Hong Kong itu nggak ada yang manis, semua itu pahit guys.